Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kalau kamu adalah pemula di dunia ikan hias air tawar, mungkin akan kebingungan saat mengetahui ada banyak banget ikan hias, khususnya ikan predator yang bisa kamu pelihara. Namun ternyata, memelihara ikan predator tidak juga semudah yang kamu kira. Ada beberapa jenis ikan yang perlu perawatan khusus ketika memeliharanya. Sehingga dengan kata lain, ikan-ikan tersebut tidak untuk pemula. Apa saja ikan predator air tawar yang bukan untuk pemula? Sebelumnya pada part 1 sudah kita bahas di sini. Lalu kamu penasaran dengan part 2-nya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan Goliath tigerfish. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, kenapa Goliath tigerfish tidak untuk pemula? Karena begini, ikan Goliath tigerfish di habitatnya, ia berada di sungai yang berarus deras dan tentunya sangat aktif. Bayangkan, jika harus dipelihara dalam sebuah akuarium, tentu akan merepotkan bukan? Kamu harus menyiapkan ukuran akuarium yang cukup besar dan bahkan mungkin perlu tambahan alat bernama wave maker untuk menciptakan arus buatan. Selanjutnya pada urutan kedua, ada yang namanya ikan Arapaima gigas. Ikan ini termasuk ikan dengan ukuran besar dan bahkan termasuk ikan air tawar terbesar di dunia. Bayangkan saja, tubuhnya dapat mencapai panjang sekitar 4 meter. Ukuran akuarium atau bahkan kolam yang perlu kamu siapkan cukup besar nantinya. Selain itu, makanan ikan Arapaima gigas juga bisa jadi beban buat pemiliknya. Ia harus diberi makan berbagai macam makanan dan parahnya lagi, ikan Arapaima gigas termasuk ikan yang rakus. Waduh, bisa-bisa tekor isi dompet kamu. Berikutnya pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan peacock bass. Jika kita menengok trennya, mungkin ikan bertubuh roket air ini sangat populer di kalangan pecinta ikan Indonesia. Meskipun mungkin sudah banyak juga referensinya untuk merawat ikan ini, tapi untuk pemula tetap tidak disarankan. Kenapa begitu? Karena terkadang ikan ini sangat sensitif dalam beberapa hal seperti kualitas air atau pakan. Dan beberapa kasus, orang yang berpengalaman saja kadang bisa mengalami musibah ikan peacock bass miliknya mati. Belum lagi harganya yang mungkin cukup menguras isi dompet jika harus mati sia-sia. Jadi sebaiknya untuk ikan peacock bass ini tidak disarankan untuk pemula. Kemudian pada urutan keempat ada yang namanya ikan piranha. Siapa sih yang tidak mengenal ikan piranha? Meski begitu populer dan keren ketika dipelihara, namun ia tidak disarankan untuk dipelihara buat pemula. Sebagai penghobi ikan, faktor pemberian makan yang harus tepat waktu dan disiplin menjadi hal yang wajib. Apalagi jika memelihara ikan piranha ini. Karena jika terlambat makan sebentar saja, maka kemungkinan besar salah satu dari gerombolan ikan piranha akan menjadi korbannya akibat kelaparan. Mengingat ikan piranha ini kanibal yang bakal memakan temannya saat perut lapar. Terakhir pada urutan kelima, ada yang namanya ikan golden dorado. Ikan ini memang menarik banget buat dipelihara. Dengan tubuhnya yang eksotik mirip seperti salmon dengan lapisan emas, tak heran jadi daya tarik. Meski begitu, ikan golden dorado ini punya bandrol harga yang cukup tinggi. Mungkin buat kamu yang pemula akan sangat sayang jika nyawa ikan ini harus melayang. Selain itu juga, ikan golden dorado adalah ikan yang aktif, sehingga perlu ukuran tank yang luas. Golden dorado pun juga tidak segan memakan tank mate-nya ketika kelaparan dan muat di mulutnya. Jadi, ia tidak disarankan untuk pemula. Nah, itulah 5 ikan predator air tawar yang tidak disarankan untuk pemula. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sendiri merasa pemula atau sudah berpengalaman? Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.